Salam, selamat datang di channel Khotbah Kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika Anda merasa terberkati. Judul khotbah: Mengapa kita beribadah? Kita berkumpul di sini hari ini untuk merenungkan dan memahami lebih dalam tentang esensi ibadah dalam kehidupan kita. Ibadah bukanlah sekadar tradisi atau seremonial, melainkan ungkapan hati yang paling dalam kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Mengapa kita beribadah? Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin berkomunikasi dengannya, dan karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita sebagai tanda syukur atas segala berkat yang telah diberikannya kepada kita. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diajak untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya di gereja, bukan hanya saat kita menyanyi atau berdoa, tetapi dalam setiap nafas, setiap tindakan, dan setiap pikiran kita. Mari kita lihat elemen-elemen ibadah yang kita lakukan. Doa, di mana kita berbicara kepada Tuhan, menyampaikan segala isi hati kita. Doa adalah sarana komunikasi langsung kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat menyampaikan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan dosa kita. Doa juga menjadi waktu bagi kita untuk mendengarkan dan meresapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pujian dan penyembahan, di mana kita mengangkat nama Tuhan dan mengakui kebesarannya melalui lagu dan musik. Pujian dan penyembahan adalah ekspresi cinta dan kekaguman kita kepada Allah. Ini sering dilakukan melalui nyanyian rohani dan musik yang mengangkat nama Tuhan dan mengakui kebesaran serta kebaikannya. Pembacaan firman, di mana kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pembacaan Alkitab adalah fondasi dari ibadah Kristen. Firman Tuhan memberikan kita hikmat, pengajaran, dan petunjuk. Melalui pembacaan dan renungan atas firman, kita dibimbing untuk mengerti rencana dan tujuan Tuhan bagi kita. Khotbah, di mana kita belajar bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Khotbah adalah saat di mana firman Tuhan dijelaskan dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Melalui khotbah, kita diajak untuk merenungkan dan mengaplikasikan ajaran Kristus dalam tindakan konkret. Sakramen, di mana kita mengingat pengorbanan Kristus dan berpartisipasi dalam misteri iman kita. Sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus adalah perintah Tuhan yang memiliki makna spiritual mendalam. Melalui sakramen, kita mengingat pengorbanan Kristus dan berpartisipasi dalam misteri iman kita. Ibadah dalam agama Kristen adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang percaya sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, dan ketaatan kepada Allah. Ibadah dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama dalam kelompok gereja. Ibadah merupakan waktu yang diperuntukkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, memuji dan menghormatinya. Namun, saudara-saudaraku, ibadah tidak berhenti ketika kita meninggalkan bangku gereja ini. Ibadah adalah gaya hidup. Setiap saat kita bekerja, kita belajar, kita berinteraksi dengan orang lain, kita memiliki kesempatan untuk beribadah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap senyum yang kita bagi, setiap bantuan yang kita berikan, itu adalah ibadah kita. Peribahasa, berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Saudara-saudari khotbah kasih, kita akan berbicara lebih lanjut tentang arti beribadah selain di gereja. Ibadah bukan hanya terjadi di dalam dinding gereja, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita renungkan beberapa hal berikut. Tujuan Tuhan memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya.
Tujuannya adalah agar kita menghasilkan buah dan buah kita tetap, serta menerima karunia-Nya. Ciri orang Kristen adalah harus berbuah, karena murid Tuhan harus menghasilkan buah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan dan memberkati banyak orang sesuai dengan talenta, karunia, dan profesi kita masing-masing. Keterkaitan antara agama dan etika. Yakobus 1 ayat 26-27 mengingatkan kita bahwa agama tidak bisa dibatasi pada hal-hal yang bersifat ritual belaka. Ibadah harus merambah aspek-aspek kehidupan praktis. Kesalehan seseorang bukan hanya diukur dari perilaku dalam ritual tertentu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah keseluruhan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus berakar di dalam Kristus dan membangun keintiman dengannya melalui persekutuan dengan Dia. Seluruh aspek kehidupan kita, termasuk pekerjaan, aktivitas gerejawi, sekolah, dan lainnya, adalah area ibadah kepada Allah. Menghasilkan buah rohani. Kita harus tertanam di satu gereja lokal, bukan hanya bergereja jalan-jalan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan, dan tugas kita adalah memberitakan kemasyurannya. Ibadah yang benar melibatkan tindakan konkret, seperti merawat anak yatim piatu dan menjaga diri kita dari dunia yang kotor. Kita mempermuliakan Bapa di surga jika kita menghasilkan buah yang lebat. Saudara-saudari khotbah kasih, mari kita memahami bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup sehari-hari. Semoga kita dapat menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Kita mungkin menghadapi tantangan dan godaan yang mengalihkan kita dari ibadah yang sejati. Namun, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita, dan Dia memberi kita kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk menjadikan ibadah bukan hanya sebagai kegiatan, tetapi sebagai inti dari kehidupan kita. Biarlah setiap detik dalam hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.